Ya, teman-teman, hari ini tanggal 22 bulan 11 jam 12-an ya, di istirahat jam perdagangan. Ada pertanyaan? Kita jawab komen dulu ya, teman-teman. Dan komen-komen yang belum dibahas akan kita bahas nanti sekalian, terutama untuk indikator. Saya lagi nyiapin, teman-teman aja. Saya lagi nyiapin untuk pembahasan indikator ya. Sebentar lagi akan kita bahas biar teman-teman semuanya tahu nanti ke depannya ya. Oke. Jadi nanti kalau ada informasi yang lain tolong ditambahkan. Ingat, di sini kan sama-sama belajar. Jadi tolong ditambahkan ketika ada sebuah informasi. Saya dapat informasi dari teman kita ini ya. Suri ada tanda PKPU katanya. Udah? Oke, kita langsung cek ya. Suri itu betul ada sana seru nih. Suri Maja Agung Latexindo. Adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Saya telusuri di sini, teman-teman perhatikan. Di long term sama short term debt-nya atau hutangnya tidak ada hutang. Saya bilang ini hutang yang mana? Saya bilang gitu kan. Dalam hati gitu kan. Hutang yang mana ya saya bilang. Setelah darinya juga saya periksa. Darinya cenderung 0,1. Ditotalakannya cuma 0,17, artinya di bawah equity banget gitu kan. Nah, dia punya kas sekitar 1 miliar. Nah, maka saya telusuri dengan berita si Mas Google ya. Mas Google, maka keluar berita ini, teman-teman ya. Ini tanggal 21 bulan 11 kemarin berarti ya. Dari emitennews.com. Ini ditulis sama Komarudin Muhtar ya. Maja Agung atau Suri ungkap digugat PKPU mantan karyawan. Artinya ini gugatan perorangan ya. Bukan institusi berarti ya. Nah, ini untuk beritanya emitennews.com. Suri menyampaikan bahwa pada tanggal 18 November perseroan mendapat informasi dari kuasa hukum corporate lawyer bahwa terdapat pengajuan permohonan penundaan kewajiban utang di Pengadilan Negeri Medan. Jadi si emiten ini dapat informasi lah dari lawyernya bahwa katanya Suri, ini ada permohonan gugatan hutang, penundaan hutang dari Pengadilan Negeri Medan. Sampaikanlah mungkin sama lawyernya gitu ya. Maka si direktur utamanya itu mengungkapkan sebagai berikut. Bahwa permohonan PKPU strip 1 diajukan atas nama Labora Simbolon dan permohonan KPU 1 atas nama Irmawani Aritonang ya. Jadi perorangan, teman-teman. Adapun di dalam permohonan PKPU terdapat kredit lain 1 atas nama Nuri Zulita BR Surbekti dan bla 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 gitu ya. Para pemohon PKPU dan kreditur lain sebelumnya merupakan karyawan Suri. Oh betul ya, dia dikomersikan kata direkturnya gitu kan. Jadi Meda mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 terdapat perselisihan hubungan kerja, perselisihan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Terdapat perselisihan tersebut telah ada putusan final. Jadi ada keputusan finalnya nih, dan emiten dihukum untuk membayar pesangon sebagai berikut. Nah, jadi udah ada sidang akhirnya dapatlah keputusan dari Pengadilan Negeri bahwa si emiten ini, si Suri ini harus membayar pembayaran pesangonnya gitu ya. Jadi biasalah kalau hubungan kerja emang begitu, teman-teman. Kalau tidak sesuai dengan keinginan ya gugat aja di pengadilan ya, mungkin akan terus bergulir dari tahun 2020 aja sampai 4 tahun gitu kan. Baru setelah ada putusan gitu kan, belum tentu dia langsung di ACC kan. Ini juga si Suri juga tidak langsung meng-ACC ya. Kita baca lagi ke bawahnya. Permohonan PKPU atas nama Labora bla 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 sebesar 40 juta. Terus untuk Irmawati Aritonang 60 ya, 60 juta. Terus ada lagi sebesar 60 juta lagi ya, 61 juta lah ya. Kreditur lain 2 ditawarni 30 juta ya. Intinya seperti itulah, teman-teman ya. Jadi hutang terus bahwa terhadap keseluruhan putusan industrial yang telah final, emiten telah beritikat baik, bukan emiten telah beritikat baik untuk melakukan pembayaran. Namun para permohon ke PKPU menolak tuh pembayaran. Jadi si emiten ini sebenarnya udah memberikan hukumannya sudah diberikan gitu ya dari emitennya.
memberikan istilahnya pesangon tersebut. Salah satu komunikasi oleh emiten pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 ya, mengirimkan surat kepada kuasa hukum para permohon PKPU untuk melakukan pembayaran namun tidak ada respon tuh. Jadi setelah keputusan itu tahun 2023, jarak berapa tahun berarti? 2 tahun ya, baru dia memberikan informasi ya kepada pengacaranya para pemohon itu bahwa permohonan PKPU juga pernah mengajukan permohonan eksekusi atas perusahaan-perusahaan tersebut. Pada proses permohonan eksekusi tersebut, justru para pemohon PKPU yang tidak menindaklanjuti, sehingga berdasarkan informasi yang kami lihat pada website Pengadilan Negeri Medan, register permohonan eksekusi telah dihapus oleh Pengadilan Negeri Medan tuh. Sebenarnya kata si perusahaan ini bahwa di situs resminya Pengadilan Negeri sudah dihapus ya, yang berarti tidak ditindaklanjuti oleh para pemohon PKPU gitu kan. Jadi mungkin silang pendapat ya. Untuk menghadapi persidangan PKPU, emiten telah menyiapkan cek tuh, udah menyiapkan cek juga untuk melakukan pembayaran, dan cek telah diberikan kepada kuasa hukum emiten untuk disampaikan pada persidangan. Dengan cek tersebut diharapkan pemohon PKPU mencabut permohonan PKPU-nya atau putusan pengadilan nantinya menolak permohonan PKPU dengan pertimbangan bahwa emiten masih beretikat baik untuk mampu untuk melakukan pembayaran secara full tuh, mau dibayar full dan sudah diserahkan ceknya kepada pengacaranya ya. Menurut Imelda, perseroan yakin bahwa emiten mampu menyelesaikan pesangon para pemohon PKPU dengan kondisi keuangan emiten yang cukup baik, serta emiten selama ini telah beretikat baik untuk melakukan pembayaran. Selain itu, emiten telah menyiapkan cek atas nama pemohon serta kreditur lainnya. Apabila Majelis Hukum mengabulkan permohonan PKPU, kami akan kembali menyampaikan cek yang telah diterbitkan pada agenda rapat kreditur sehingga hutang dapat terselesaikan. Imbuhnya, adanya permohonan PKPU ini tidak mempengaruhi kelangsungan usaha emiten. Nah, ini jaminan daripada direkturnya si Imelda ini ya, bahwa ini tidak mempengaruhi kelangsungan usaha emiten. Jadi kalau di total ya hutangnya 180 ya, 190 jutaan lah. Anggap aja 200 juta gitu ya. Nah, 200 juta, anggap aja 200 juta untuk membayar pesangon 4 orang tersebut. Nah, kalau lihat dari kasnya ya masih ada lah, dari 1 miliar ya kurangin 200 juta cuman tinggal 800 juta lagi gitu kan. Intinya masih ada. Jadi sebenarnya PKPU-nya itu atas gugatan daripada perorangan ya, bukan perusahaan. Artinya juga udah mau dibayar gitu sama ceknya. Jadi teman-teman udah ada jaminan dari direkturnya bahwa si Imelda itu direktur kan? Ya, bahwa si Imelda ya sudah memberikan jaminan bahwa direktur utama Suri itu kan Imelda Lin ya. Jadi si Imelda ini sudah memberikan jaminan bahwa pesangon-pesangon yang mereka tuntut itu sudah akan dibayar dengan cek. Terus ini tidak memberikan jaminan bahwa tidak mempengaruhi usahanya gitu ya, kelangsungan usahanya emiten ini. Jadi teman-teman tenang saja, berarti itu hanya pesangon yang belum dibayar aja ya, emang harus begini. Jadi si bursa juga memberikan informasi kepada publik, emang kan perusahaan terbuka ya harus begini teman-teman ya. Tetapi secara yang saya lihat ini sih, kalau ada kemampuan perusahaan untuk membayar pesangon berarti baik ya teman-teman ya, ada itikad baik ya. Apalagi ini sudah berjalan sekitar 4 tahun ya, kepada yang isinya itu kan kewajiban gitu, ke perusahaan kewajiban untuk membayarkan pesangonnya ya, karena kan udah hubungan kerjanya sudah tidak ada, terus ya punya hak ya mereka harus dibayarkan gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya, berarti ini si Suri ini ada kemampuan lah ya, jadi secara tidak langsung mempengaruhi juga gitu. Cuman karena berita ini karena masuk ke pengadilan negeri, akhirnya masuklah ke berita untuk dilaporkan kepada bursa bahwa ada penundaan PKPU gitu ya. Tapi udah mau diselesaikan kan nanti di persidangan ya. Nah seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman. Jadi secara secara jelas bahwa di sini ada kemampuan lah untuk membayar hutang. Jadi bukan hutang perusahaan yang sampai miliaran, sampai menghabiskan ekuitasnya gitu. Karena di sini juga saya bilang ini kok nggak ada hutang gitu, tapi hutangnya kok ada gitu kan.
pas dihitung-hitung cuma 200 juta. Itu kalau 200 juta perusahaan nggak bisa bayar, keterlaluan aja itu mah. Cepat selesai, cepat dicabut teman-teman ini mah, karena tinggal nunggu sidang aja, nanti diserahkan ceknya, ya dibagikan kepada krediturnya, ya udah happy ending ya. Jadi gugatan dari penggugat sudah diselesaikan karena ada kemampuan dari direktur utama untuk menjamin bahwa setiap hutang pesangonnya akan dibayar. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa membantu ya. Kalau ada yang lain silahkan tambahkan. Oke, ciao ya.